untuk import satu macam barang itu perlu izin. Ada yang malah dilarang. Nah, tapi kalau disalahgunakan bisa bunuh orang. Karena dengan dirjen bea cukai saya bisa membantu industri di Indonesia. Saya jamin namanya penyelundupan dan stop. Kekuasaan itu harus dipakai untuk bisa mengadministrasi keadilan sosial. Ini untuk orang yang membuat kebijakan pun di Republik ini sebetulnya dia tanpa perlu belanja sudah diuntungkan. Selamat datang Bapak Basuki Cahayapurnama. Wow. Selamat datang. Thank you sudah meluangkan waktunya. Yuk. Terima kasih Pak, udah undang kami datang. Terima kasih Pak Ahok juga. Pak Suwandi yang punya Pancasakti Group, mungkin bisa perkenalkan diri. Anda siapa yang nekat begitu? Terima kasih Pak Ahok untuk kedatangannya ke perusahaan kami. Nama saya Suwandi Tasmadi, saya owner dari Pancasakti Group yang terdiri dari beberapa perusahaan kimia yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah PT Smart Lab Indonesia yang memproduksi kimia Pro-Analisa, dan kami adalah boleh declare satu-satunya manufacturer untuk kimia Pro-Analisa di Indonesia yang memiliki TKDN untuk semua produk kami. Luar biasa. Nah, kita mesti tanya-tanya. Kita harap orang lain bisa berani seperti Pak Suwandi ikut. Terima kasih. Nanti kita coba lihat fasilitas yang kami miliki. Karena saya dengar juga kan orang bilang nuduhnya bohong ya. Ya, nuduhnya banyak. Packaging. Karena banyak sekali pabrik sekarang yang sebetulnya itu barangnya itu mungkin buatan dari luar negeri, mereka hanya repackaging, terus mengklaim jual. Nah, ini kan tidak sesuai harapan kita. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi bangsa itu mau 7-8% kita ngomong, itu nggak bisa tercapai kalau kita tidak memproduksi sesuatu. Dagang aja nggak bisa. Ya. Kita harus manufacturing. Itu kuncinya. Jadi ini, ya kalau kita pemerintah ngomong mau 7%, 8%, tapi fasilitas untuk mendukung orang membangun pabrik tidak dilakukan, itu nggak akan pernah tercapai. Makanya kita sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Suwandi. Nggak gampang ini, masih muda lagi. Ya, kita lihat fasilitasnya. Sebenarnya ini kan kalau reagent analisa bukan manufacturing masih panas karena ini 400 derajat. Pemurniannya mesti panas. Makanya dia nggak boleh dingin ya. Terus stop. Ini yang hydrochloric acid punya. Sekarang udah kita ada unit 1. Ini mau pasang satu unit lagi baru masuk barangnya. Tambah lagi. Ini juga sama gitu. HCL kalau bahan bakunya di dalam negeri Indonesia kan 30%. Ini kita bikin 37%. Terus isinya water weight gitu. Sama reagent analisa maksudnya kalau bahan baku masukin ke botol pakai buat reagent analisa kan nggak bisa. So jadi kami harus jamin ini barangnya murni bisa pakai buat testing. So sekarang ini contohnya kan yang kami basically bisa jual yang punya lab pasti bisa butuh yang reagent analisa. So dari farmasi, dari pemerintah, dari kuliah, dari rubber chemical, petrochemical semua butuh. Pertamina yang Bapak dulu handle gitu, ini seluruh Indonesia salah satu yang customer besarnya kami. So semua mereka di kilang atau yang oil manufacturing, quality controlnya butuh kimia yang kami produksi gitu. Oke. Lanjut. Yang kalau yang ini kan tank foamnya kami Pak. Jadi tank foamnya kami ada tujuannya. Yang bahan bakunya kami beli, nanti storage-nya di sini. So kebutuhannya buat Smart Lab yang internal kami pun yang mau jual ya semua storage-nya di sini. Dari situ kami yang drumming baru jual. Nah, yang ini kami bisa kontrolnya gitu, quality controlnya juga ada. Kedua ya quality consistency-nya juga kan bisa diatur. Lalu kan beli tangkian
Ya, ya. Jadi tangki to tangki kan beberapa kali kan beda, kualitasnya beda. Ini kan kami bisa terkontrol sendiri. Terus yang di situ sistemnya kami ada drummingnya. Jadi yang apapun gitu tangkinya, sekarang contoh tangkinya belakangnya condensate methanol. Nah, jadi hari ini mau tangki methanol. Jadi drummingnya itu semua automation. So gak ada gitu. Di sana diisi. Ini bikinnya dari India juga semua. Oh enggak. Bikin sini aja ya. Malah yang kami beberapa kali cari yang lokal gitu. Setiap kali importnya kan emang tujuannya. Iya, karena kayak valve udah banyak kita sekarang. Iya, semua produksi sini. Ini produksi semua nih dalam negeri. Pesannya dalam negeri semua. Nah, ini buat isi ke tangki mobil tangki. Jadi mobil nanti masuk dia turun. Langsung dari atas. Jadi kalau jual tangkian juga nggak ada masalah. Ini bahannya stainless steel. Semua kami bikinnya. Ini juga salah satu mungkin kami jadi pioneer ya. Ini masih bikin ini, masih kerja ini plastik. Ini masih Yang belum biasa- selesai. Yang biasa chemical tangkinya semua bikin pakai MS Pak. Ini kami bikin SS sheet yang kan bikin rolling. Jadi naik ke atas. So ini kalau yang berhasil, jadi kami salah satu pioneer bikin tangki dari sini. Saat Dulu ini- itu modelnya lembaran dilas dibentuk Iya. bulat. Kalau kita langsung digulung dari bawah. Saat ini yang pakai yang Indo beberapa kimia ya, itu semua MS. Ini kontraktornya khusus ya berarti ya? Iya, khusus. Itu pilih yang mana tangkinya dari 8 tangki itu kan jadi semua langsung. Masukin ke sini, dorong ke sana. Ini baru semua ya? Ini baru belum Belum jalan ya ini ya? Ini semua storage-nya yang Panca punya, Panca Sakti punya. Soalnya sebenarnya kita masih tergantung beberapa barangnya ya, harus import ya. Kan belum ada manufacturer di sini, di lokal. Oh, kalau bangun manufacture yang itu kurang ya? Jumlahnya nggak bisa bersaing ya? Kimianya Kilangnya saat ini nggak bisa bersaing ya? masih ada chances luas ya maksudnya. Nggak bisa bersaing masih. Berpotensi Iya, ya. iya. Ini buat mereka kontrol. Nanti ada kayak TV gede buat kontrol Panel panel. ya? Ini jadi semua automation, maksudnya barang masuk, Ya. kan mereka jadi semua pakai panel box langsung ketahuan pas Wandi duduk di mana saja. Kalau nanti besok ke Cina atau lagi main golf juga bisa lihat. Ini lagi masuk berapa banyak tangki itu ada isi berapa. Masing-masing tangkinya. Memang harus begitu. Bila perlu tanda tangan disposisi semua digital. Jadi nggak perlu tunggu masih manual. disposisi. Nah, ini sama Ini purification. yang bread butternya kami Pak, utamanya. Ini kami hanya masih belum 30-40% ya, belum pindahan dari Gunung Sindur. Nanti penuh ini semua isinya So, kayak gini mesinnya. Basically kalau kita bicara penyulingannya ini Pak. So, ini kalau bahan bakunya masuk, catalyst-nya masuk, ini kan namanya penyuling. Ya ini terima finish produknya. Jadi yang ini kita bisa bikin murni yang sampai 9,9. 99,999. 93 Itu kali. Yang biasanya habis produksi kan QC kita belum naik ke atas. Di situ kami labnya juga emang komplit. Ya kita cek kualitasnya di situ. Ini skala kecilnya, itu skala besarnya. Ini kami udah persiapan. Jadi seharian bisa 17 ton nanti. 17 antara 20 ton. Ini kolomnya kan 9 meter. Terus kolomnya kan kita pakai packingnya spesial. So Mau jadi lihat ya nggak? kalau Lihat tinggi. HPLC buat farmasi, saat ini kan yang beberapa solvent farmasi mereka mau gak mau kan import. Nah ini kalau kami udah mulai dalam 1 bulan ini, wah jadi mereka malah udah booking duluan. No, wow, tinggi banget no. Kami masuk Oh, Tinggi banget. Ini 9 meter tingginya. Jadi yang kolom panjang itu nanti di atas itu terus sampai ke atas. Ya, ya. Jadi miniatur ini yang basicnya asah. makin tinggi makin dapat kualitasnya lebih bagus gitu. Dia makin perjalanan Makin tambah jauh. murni, makin murni. So ini sampai farmasi yang mereka ada yang tahu kami mau mulai, mereka malah lagi Terus kejar kapan kok masih belum gitu. Soalnya mereka saat Berarti ini ini termasuk yang baru ya, untuk gedenya yang baru. Ya, nanti yang gede. Dulu kita masih produksinya kecil gini. Kecil, ya. Kita ada yang lebih gede lagi yang 200 liter belum pindah. Tapi ini yang skala besarnya kita bikinnya. yang produksinya yang tadi belakang per batchnya bawa sampelnya ke sini, testnya di sini kalau mereka bilang oke, baru rilis. Iya. Biasanya itu per berapa ambil ya, random ya. Ini dryer, jadi kalau habis dicuci ditaruh di sini dia kering. Buat keringin bigger. Ini sekarang lagi preparation to standard solution. Ya.
Dan saya bilang kan itu dry pressing asam pakai ini. Sekarang nggak pakai manual dry pressing, itu alatnya langsung bisa hasil keluar itu pakai milivolt. Buatan mana ini? India juga ya? Lab India. Iya, lab. India ya. Sebagian ada yang India, ada yang dari Amerika. Ini yang heart of the lab, Pak. Semua alat-alatnya pentingnya di sini. Yang kalau kita bicara quality control buat kimia kami, ini kan penting sekali semua. Ini GC, ini dalamnya AS, so semua metal impurity, logam impurity-nya kan ini wajib butuh. Kalau ini nggak ada kan susah, quality control, quality assurance-nya kan susah. Seperti contoh tadi Bapak lihat sulfuric acid production. Sulfuric acid ada logam impurity-nya apa? Kan pengeceknya di sini. Ini kita mau launching dalam waktu dekat. Nanti kita akan sedikit Tes tanah bahas. itu ya? Ya, tes tanah ini. Jadi dulu itu kalau tes tanah, barang ini tanahnya dikirim ke Jakarta dari daerah. Kemudian dari daerah itu dikirim ke Jakarta, nanti dia akan bisa tes ini. Ya. Ini kan? Ya. Habis itu kira-kira 2 minggu baru keluar hasil. Sekarang karena alat ini kecil, dia bisa bawa ke site, langsung ambil sampel tanah itu, tes di tempat, dia langsung ketahuan. Dan dia ada tab-nya, ada GPS-nya, langsung ketahuan titik koordinat di mana sampel tanah ini diambil. Tanaman jenis apa itu ya? Iya, jadi kalau sebelum kita tanam kan kita mau tahu karakter tanahnya, asamnya bagaimana, N-nya bagaimana, P-nya Jadi orang mau bagaimana. tanam durian cocok tuh ya? Iya, semua. Jangan sampai dia tanam terus nggak cocok ya? Pak, setiap daerah bisa bikin yang tanah kualitasnya kayak bagaimana, pupuknya bagaimana. Jadi kan nggak asal pakai semua. Jadi kan Sebelum di- juga bisa. Iya, kadang-kadang orang hantam urea malah jadi rusak. Iya, karena dia Karena nggak butuh. unsurnya Nggak lebih, butuh. dia nggak tahu unsur apa ya. Pak Suwandi, Terima kasih. aku udah lihat-lihat tadi. Nah, ada beberapa pertanyaan saya lihat itu ya. Tentu saya berpikir gini. Selama ini kan orang berpikir untuk tes PP gini pakai bahan ya. Kan impor. Ya. Ternyata saya juga kaget. Di pabrik Bapak di Cikande ini yang begitu besar. Karena pabrik lama di tempat di Gunung apa? Gunung Sindur. Gunung Sindur juga. Ini pada mau pindah ya. Ya. Jadi kita bisa lihat tadi belum terisi, masih proses pindah. Jadi bayangin tambah gudang gitu besar, habis gudangnya bisa 50 miliar kali gudang gitu besar ini, pabrik itu besar. Dan gudangnya bagus, standar Jepang banget. Terima kasih. Ini tentu pasti yang borong teman kita juga nih, si Iya. bangungudang.com ini. Jadi saya mau tanya gini Pak, kok bisa ya kepikir berani bersaing, sementara pengusaha lain kan mulai komplain, nggak kuat tuh lawan, misalnya dari China, dari India, kita nggak kuat nih melawan mereka nih. Tapi saya lihat kok Pak Suwandi malah berani bikin. Bisa cerita dong, gimana gitu? Ya. Nekatnya itu gimana gitu? Nekat atau ada hitungan? Pasti ada dong. Kita share sama pendengar ini. Terima kasih Pak Hok sudah datang berkunjung ke perusahaan kami. Ya, dengan senang hati. Untuk jawaban tadi ya, bahwa kenapa kok berani? Sebenarnya kan kalau kita bisnismen itu melihat peluang. Melihat peluang dan melihat ada masalah. Nah, kalau yang masalah persaingan dan sebagainya itu kan semua bisnis pasti ada. Tapi kalau saya lihatnya dari sisi peluang dan masalah. Jadi kalau kita bisa selesaikan masalah ini berarti peluangnya kan ada gitu. Jadi waktu itu dari sebelum zaman Indonesia merdeka itu kimia proanalisa ini semua diimport dari luar negeri, dari Eropa, dari Asia, dari Jepang dan sebagainya. Kemudian namanya barang ini itu macamnya banyak, ribuan. Sedangkan untuk import satu macam barang itu perlu izin. Bisa satu barang itu izinnya 3. Ada lagi yang izinnya sampai 5 gitu. Ada yang malah dilarang karena bisa jadi barang untuk narkoba dan sebagainya. Ada bisa bikin barang untuk bahan peledak. Nah, tapi kalau disalahgunakan bisa bunuh orang. Termasuk tadi Pak Ahok lihat yang di belakang yang produksi asid itu kalau orang bilang air keras yang disiram ke muka rusak, ya itu barangnya. Jadi kalau orang pakai salah gunaan disiram ke muka, pasti hancur mukanya gitu. Jadi barang-barang begini pengawasannya sangat ketat sehingga importnya pun susah. Nah, berawal dari situ saya berpikir lah, kalau gitu kenapa kita nggak produksi lokal aja yang memudahkan para perusahaan pabrik-pabrik di Indonesia untuk mengaksesnya begitu mudah dengan harga yang lebih kompetitif terutama, ya kan?
Kenapa? Karena kita bahan bakunya sebagian besar kita yang ada di Indonesia, bahan bakunya kita produksi sendiri di sini. Jadi nggak import semua. TKDN-nya berapa persen ini? TKDN-nya macam-macam. Saat ini kita sudah ada 300-an item yang sudah kita TKDN-kan. Itu berkisar antara 60 sampai ada yang 90. Wah, luar biasa ya. Ya, tapi ada juga yang di bawah itu ada. Tapi inti tergantung. Tapi intinya kita punya barang itu sudah sertifikat TKDN. Nah, tadi kembali ke yang import. Import tuh kalau namanya importir itu garansinya 4 bulan. Jadi kalau saya order hari ini, dia garansi 4 bulan kemudian baru bisa kirim. Itu yang saya melihat ini masalah ini. Kalau pabrik mau pakai dalam 1 minggu ke depan atau 2 minggu ke depan atau 1 bulan ke depan, dia baru sadar, aduh barang saya habis nih, kurang. Dia mau indennya 4 bulan. Berarti dia akan kekosongan. Nah, inilah yang membuat saya pikir ini peluang ini. Ini masalah dan peluang. Kalau kita bisa sediakan di lokal dengan supplyability yang lengkap, anytime dia order ada, kan buat customer kita jadi dimudahkan. Mereka nggak usah tunggu dan produksinya nggak bisa berhenti. Kenapa? Karena kalau dia nggak ada barang ini, dia produksinya harus berhenti. Dia nggak yakin barang yang dirilis ke market ini apakah sesuai dengan standar dia atau enggak. Dan biaya buat customer juga jadi murah ya. Betul, jadi karena mau tinggal pesan ya. Kalau dulu masih stok mudah, macam-macam. Oh, itu keunggulan. Jadi sebetulnya peluang membangun pabrik industri apapun di Indonesia, kalau bisa membaca seperti ini masih sangat besar peluangnya. Betul. Jadi saya pernah bicara dengan satu ekonom dari luar negeri ya. Dia bilang salah satu kunci daripada negara berkembang naik ke negara maju itu adalah industri dalam negeri tadi yang seperti Pak Ahok bilang. Jadi industrinya itu harus ada, bukan berbasis trading, berbasis perdagangan, tapi harus menguasai industri. Kalau industrinya lengkap, itu salah satu kuncinya dia jadi negara maju. Kalau kita hanya trading, negara kita nggak akan naik kelas, lalu akan jadi negara berkembang terus. Jadi pasar saja kita. Jadi pasar aja, betul. Padahal kita bicara kata ekonom juga, saya juga nggak gitu, bukan ekonom ini. Kalau mau pertumbuhan 7-8% setahun pertumbuhan ekonomi, syaratnya ya mesti ada manufacturing. Betul. Ada produk sesuatu. Nah, saya mau tanya ini juga. Artinya buat yang mendengarkan podcast A3 kali ini menarik. Podcast A3 ini saya sengaja datang ke pabrik ini, ke Cikande ini, nempuh 1 jam ya 20 menit lah tadi. Wow. Dari rumah. Untuk apa? Saya ingin para pendengar itu bisa ada percaya diri dan semangat bahwa peluang itu masih terbuka lebar di Indonesia. Kita ini punya pasar 280 juta loh. Betul. Dan import defisit, lama-lama kita jadi defisit nih untuk neraca perdagangan kita bisa defisit nih kalau kita impor terus ini. Nah, saya bertanya dia, Pak. Ada beberapa orang berpikir kayak tadi bilang trading ya, Pak. Mana lebih baik? Ada berpikir pendek aja. Udah aku beli aja lah, aku ganti repackaging aja, jual. Saya kira juga pasti orang bisa menuduh Smart Lab ini bagus nih, baru nih. Ini jangan-jangan packaging doang, isinya dari luar gitu kan. Makanya saya sengaja datang ke podcast di rumah saya nih, Pak. Saya jangan-jangan ini beli drum, diisi gitu kan. Nah itu, tadi udah cerita kenapa bisa bangun pabrik. Kenapa nggak kepikiran, Pak? Kan lawan-lawannya mungkin sebagian isi begitu loh. Iya. Ini apa pertama kali di Indonesia punya barang seperti ini? Betul. Jadi berarti yang lain impor ya? Import semua. Nah, gimana saingin lawan mereka yang itu? Jadi karena barang kita ini kan barang yang khusus, tapi sangat dibutuhkan. Sehingga barang ini kalau nggak ada untuk produksi pabrik, farmasi, termasuk lain-lain semua industri itu pasti akan terganggu. Nah, itu yang pertama saya pikirnya ini peluang. Terus kenapa nggak import aja repacking? Karena menurut saya at the end kita harus punya produksi dalam negeri supaya kita bisa bersaing dengan import. Karena import tuh makin lama makin akan lebih susah dengan kebijakan pemerintah, dengan banyak peraturan-peraturan baru. Sekarang kan dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian kan keluarin kebijakan terus kan. Nah, ini akan lama-lama akan terhambat. Terus yang kedua, pabrik pun lama-lama yang dari luar negeri pasti masuk ke sini.
Dia nggak lewatin trading lagi, dia langsung buka kantor representatif di sini, dia nggak butuh kita lagi. Itu pasti cepat atau lambat begini, karena dunia menjadi semakin kecil. Semua produsen akan meng-cut dia punya jalur distribusi supaya harganya bersaing kan. Dia akan datang ke sini. Nah, kalau kita bergantung itu, kita juga pasti akan bermasalah. Jadi ini juga buat pendengar, ini satu cara pemikiran yang visioner ini. Jadi udah kayak orang main catur gitu Pak ya. Jadi udah bayangin nih, lawan saya akan ngambil langkah apa, saya masih mendahului gitu ya. Nah ini satu prinsip yang menarik. Tapi solusi gitu Pak. Pak Suwandi kan bukan dapat dari turunan bapaknya, engkongnya punya nih di pabrik ini. Anda bangun dari nol ini. Betul. Itu mungkin bisa kasih tip ke pendengar. Kok bangun dari nol kan gini, pengalaman saya gitu ya. Kalau orang ngajak bangun bikin ini, kalau dia bisa menjelaskan dengan baik, saya baru mau, udah keduluan orang lain Pak. Ya. Nah gimana sih bisa bagikan ke teman-teman pendengar ini, kok bisa gitu loh. Ketika orang lain gak yakin memulai ini, Anda ambil putusan ini. Nah cara nganalisa, cara putusin tuh gimana? Belum lagi soal duitnya gimana, mesti mikir ini kan. Terus belum jelas pasar. Biasa orang kan tanya kan, ini tadi laku nggak? Dan ini gimana? Saingan sama yang impor gimana? Pasti banyak pertanyaan. Nah ini bisa bagikan ke teman-teman yang dengar ini. Ya, sahabat A3 ya. Jadi sebenarnya bergerak dalam sebuah bisnis apapun, itu orang bilang harus punya keberanian. Itu berani melangkah dulu nomor satu. Nah, tentu saja melangkah ini berani hidup kan, bukan berani mati kan? Berani hidup. Itu tentu saja bukan berani mati. hidup. Ya, jadi artinya kita tentu saja ada punya planning dan juga kita bisa membaca peluang ke depan gitu. Jadi waktu awal ini kita dari nol, saya udah melihat bahwa ini bisnis yang menjanjikan. Kenapa? Karena belum ada yang bikin di Indonesia. Semua masih tergantung impor. Nah, kalau saya bisa bikin, saya sudah memberikan satu solusi buat industri dalam negeri. Nah, dan saya juga berharap ke depannya merek Smart Lab ini bisa juga memberikan kontribusi bagi negara Indonesia dengan kita ekspor. Jadi visi saya dari dulu udah gede, padahal mulai nol. Bahwa kita nih akan menjadi perusahaan internasional, perusahaan yang ekspor, mengatasnamakan Indonesia. Nah, karena di Indonesia belum ada produsen ini, brand Indonesia Smart Lab belum ada di mana-mana. Kita mikir kita nomor satu lah kita yang bikin gitu. Jadi waktu itu belum kepikir cuma market Indonesia, malah saya udah pikir ekspor gitu. Ini namakan kata Bung Karno, gantung cita-cita setinggi langit. Tapi memang mesti istilahnya aim high gitu ya. Ya, jadi memang itu penting itu. Jadi ini juga buat pendengar A3 ini, seorang bisnismen bisa berhasil kalau dia punya visi ke depan. Ya. Dan dia selalu di depan langkah orang lain dong. Ya, harus. Kalau jangan pernah jadi follower. Anda harus jadi selalu mimpin. Terus apalagi yang saya tangkap, Pak Suwandi, Anda harus punya hati yang baik juga. Apa yang dipikirin? Saya pengen industri Indonesia itu dipermudah. Gitu kan? Ya. Masa susah amat sih dapat barang. Nah, dulu padahal cuma trading jual bahan baku ya. Ya. Nah, ini contoh orang yang dari biasa-biasa terus jadi luar biasa. Ini tampangnya sih ya kecil-kecil cabai rawit. Nah ini penting nih. Ini kan barang ini kan status saja langsung pengaruh nih. Ya. Kecil-kecil cabai rawit kayak orangnya nih. Hati-hati nih. Nah saya pengen tanya ini ya. Cara jaga mutu tuh gimana tuh supaya tuh, karena kan namanya dagang. Sekali Smart Lab itu meleset kualitinya, selamanya orang takut pakai. Betul. Karena ini kan barang yang membutuhkan presisi gitu tinggi ya. Nah itu gimana tuh cara kontrolnya begitu ketat dari bahan baku semua. Saya sih udah lihat tadi beli-beli tangki mana sampai bahan baku pun Anda yang beli pun mesti dijamin sampai air dimurnikan. Nah apa orang-orang itu udah siap ya untuk QC seperti ini? Betul. Jadi langkah pertama saya waktu saya take over PT Smart Lab ini, dulu kan perusahaannya sebenarnya punya orang India. Jadi saya kemudian take over tahun 2010. Perusahaan ini sudah berjalan dari 2002. Jadi kalau dari 2002 ke sini sekarang udah 23 tahun. Tapi tidak sebesar ini kali. Enggak, kecil. Kayak skala kecil ya. Skala kecil. Jadi 2010 saya take over. Langkah pertama nomor satu saya adalah saya mau menjamin kualitas. Jadi saya beli semua
labnya yang lengkap, dan itu it cost me so high, mahal banget lah waktu itu. Saya belum kenal saya belum kenal Pak Suwandi. Tahu-tahu kita ikutan ya. Tapi mungkin juga nggak berani gitu. Jadi saya waktu itu pikiran saya satu, ini kita jual barang berkualitas, kita harus bisa kasih jaminan kualitas. Jaminan kualitas gimana cara? Alat lab kita harus lengkap. Kita harus yakin semua barang yang kita keluarkan dari pabrik kita itu kita harus jamin speknya. Jadi di sini ini ada speknya. Wow. Iya. Di sini nih, semua barang ini kita. packaging juga bagus banget loh nih. Iya. Ini desainnya sampai keterangannya sekarang lebih cakep daripada dulu ya. Iya betul. Ini branding baru ya. branding baru nih dari teman kita juga nih. Dari Twin Dragon ini. Iya, Twin Dragon. Desain Bagus buat ini. bagus. Jadi di sini ada speknya semua. Itu kita harus ikutin bahwa tidak boleh kurang dari spek yang kita jamin. Nah, itulah kunci daripada kimia ini yang tadi seperti Pak Hok, kecil-kecil cabai rawit. Ya, kenapa? Karena satu tetes barang kita ini menentukan kualitas dari Hasil barang lab customer. Jadi barang customer, misalnya kita contoh satu produk A, dia bisa jamin bahwa produk ini tahan berapa lama, ya kan? Atau produk ini kandungan lemaknya segini, kandungan gulanya segini. Itu dia tahu dari mana? Harus dites kan di lab. Nah, tes labnya pakai apa? Selain pakai alat, pakai kimia. So, quality semua perusahaan atau semua industri yang punya quality control lab, dia pakai alat untuk tesnya. Selain itu dia juga pakai kimia untuk lab, untuk tesnya. Jadi kimianya dari kita ini. Ini pertanyaan yang sebetulnya itu klasik ya. Di dalam perdagangan itu, karena kita punya persepsi impor pasti lebih bagus, kualitas lebih bagus. Walaupun harga lebih mahal, kadang-kadang komplainnya susah, Ya. beli barang susah. Boleh dong buka rahasia sedikit. Cara marketing hadapin pesaing yang impor itu gimana sih caranya? Supaya pendengar kita juga jadi belajar pintar. Saya juga belajar. Ya. Karena saya selalu berprinsip, kita semua murid, semua guru. Hari ini saya lagi berguru sama Pak Suwandi, jadi murid. Siapa tahu kita juga punya bisnis yang kayak gitu nanti ya. Yang ide yang lain gitu loh. Silakan Pak, gimana caranya nih untuk memang yakinin betul ya, customer itu? Semua customer mindsetnya sama. Oh, brand import pasti lebih bagus daripada brand lokal, ya kan? Kemudian brand import biarpun mahal, tetap nggak jadi masalah. Kita tetap mau belinya brand import daripada brand lokalnya. Jadi memang ada filosofi ya mengatakan semua perlu waktu, semua perlu proses, tidak bisa instan. Oh, hari ini saya ngomong barang saya bagus, hari ini langsung orang percaya. Kita perlu perjalanan sampai hari ini kita udah hampir 20 tahun baru mulai kita dipercaya oleh customer. Nah, kenapa? Dalam 20 tahun kita sudah membuktikan kita sustain. Customer kita yang dari pertama kali beli sama kita sampai hari ini tetap beli sama kita. Artinya apa? Dia sudah proven, percaya bahwa barang kita kualitinya stabil, kualitinya bagus sesuai dengan barang import. Nah, di satu sisi mereka dapat benefit bahwa barang ini selalu ketersediaannya ada, nggak perlu harus nunggu Dari sisi lama. harga lebih murah juga atau lebih sama? murah. Lebih murah juga. Lebih murah sekitar 30%. So, saat ini kalau mau bicara lawannya dari China atau dari brand India, tentu kita kalah. Kenapa? Karena mereka jauh lebih besar kapasitasnya daripada kita. Tapi secara branding kita jauh lebih kuat daripada mereka. Sama ketersediaan dukungan. Ya, dukungan Itu kesediaannya itu yang kita jual. Bahwa availability-nya ini yang kita jual, bahwa kita selalu tersedia dan barang kita itemnya banyak. Nah, belakangan ini saya dengar ada masalah di barang-barang import ya, terutama dari China. Dulu kan banyak perusahaan-perusahaan China itu mereka import, terus menggampangin, nggak usah pakai izin, pakai door to door dan sebagainya. Itu kena kasus semua tuh, bermasalah semua. Sehingga mereka sekarang udah nggak bisa import. Izinnya dulu kan mereka cara koboi gitu kan, pokoknya itu aja lah di door to door gitu. Terakhir ketahuan banyak yang kena tahan, banyak barangnya disita. Customernya yang dulu kan rata-rata kalau perusahaan Cina pasti jualnya perusahaan China juga. Yang dulu yang gede-gede itu nggak beli sama kita karena dia bilang, Cina lebih murah, saya beli yang Cina aja. Karena dia mindsetnya kan dari China, dia barangnya dia udah tahu, udah pakai murah, kenapa di sini jadi lebih mahal? Tapi begitu ada masalah ini,
Akhirnya dia balik lagi cari kita. Udah, saya lebih baik beli lokal aja, nggak usah import dari China. Artinya ya, dukungan pemerintah dalam menegakkan hukum itu sangat penting. Sangat penting, supaya betul. industri kita itu bisa hidup, bisa berkembang. jalan, ya. Betul. Terus regulasi yang dibuat pun harus yang menguntungkan. Kita kan perdagangan dunia kan, pemerintah mesti proteksi kita dong. Betul, dalam negeri. Bukan proteksi yang memanjakan ya. Artinya itu meratakan lapangan tanding supaya adil. Untuk bersaing gitu. Ini penting untuk pemangku kekuasaan membuat kebijakan seperti ini. Saya kira ini satu contoh yang jelas gitu ya, bahwa tadi Pak Suwandi sudah sampaikan, orang itu selain visi, mutu, kepercayaan itu nggak bisa diganggu gugat ya. Ya. Kalau mau bisa dipercaya. Sustain. Selain kualitas melayani orang, ya jangan nipu lah. Jangan nipu. Jangan berpikir mau untung pendek. Kalau Anda pengen besar jadi industrialis, Anda harus produk barang yang dibutuhkan orang yang bermutu dan menjaga mutu ya. Betul. Itu nih pelajaran yang kita terima. Terus saya juga manajemen tadi bisa jelaskan juga Pak. Ada budaya perusahaan Bapak itu Bapak tulis best. Terbaik gitu. Iya. Best itu singkatan apa, bisa jelaskan gitu Pak? Saya lihat tidak. Jadi kenapa saya pilih best, supaya Pak Ahok aja baru lihat sekali dia langsung ingat. Nah, bagaimana dengan karyawan kita? Semua juga harus ingat. Nah, cara bikin ingatnya kita harus bikin satu singkatan yang semua orang gampang ingat. Jadi best itu singkatan dari baik, E-nya itu adalah empati, etika. Terus S-nya ini itu bosnya simpati. lupa nih gawat. Gugup saya nggak biasa podcast. Dan Kayak T-nya ujian itu deh. toleransi ya. Jadi ini budaya ini kita bangun dari waktu saya pertama kali mendirikan perusahaan. Saya merasa bahwa budaya perusahaan itu harus jadi nomor satu. Nah ini penting, saya potong sebentar. Input yang mau bangun pabrik atau perusahaan atau apapun usaha Anda harus mengerti membangun nilai budaya. Betul. Jadi ada nilai, ada karakter orang kita. penting. Nah saya kira kenapa sekarang saya bisa paham untuk pendengar kenapa Pak Suwandi saya bisa panggil Pak Abo nih, Tancu gitu panggil. Ini Tancu nih. Jadi bisa sukses karena pertama waktu men-set ini beliau udah sadar semua orang di sini termasuk pemilik harus punya karakter yang budayanya benar, best. Jadi harus baik, harus beretika, harus best tadi apa? Harus simpati dan toleransi. Jadi itu utama. Ya kita jangan bilang ini aturannya kan boleh, tapi masalahnya masih beliau akan bilang ini menyalahin etika nggak? Kira-kira itu kan? Betul. Ini masih menyalahi prinsip toleransi nggak? Walaupun aturannya boleh, kalau menyalahin etika, maka etika tetap lebih tinggi. Itu kan kira-kira. Betul. Makanya nggak heran berhasil. Mungkin bisa jelaskan lagi untuk yang dengerin. Jadi baik itu adalah Luar biasa punya loh. hati yang baik, punya tujuan yang baik, punya niat yang baik. Menolong orang segala macam tadi ya, budaya. Itu mulai dari situ. Jadi kalau disuruh pilih, saya pilih karyawan yang baik atau karyawan yang pintar, saya pilih yang baik. Biarpun dia nggak pintar. Kayak apa Warren Buffett. Ya. Jadi kalau pintar segala macam, kalau unsur ketiga kan 3 unsur. Unsur ketiga, integritas nggak ada. Nggak ada, percuma. Udah lupakan yang 2 lah. Mau pintar, mau gesit, mau energik, apa pun nggak ada gunanya. Ya, makanya kalau kita masuk ke dalam kawasan tempat kita kerja, lingkungan ini kan hanya kecil. Kalau Pak Ahok bisa datang ke kantor pusat kita di Serpong, itu siapapun masuk, dia akan merasa auranya tuh baik, hawanya tuh hawa positif. Kenapa? Karena saya selalu tekankan, saya nggak mau ada di kantor itu main politik, saya nggak mau gontok-gontokan. Itu yang saya mau bangun. Jadi hawa positif di dalam perusahaan bekerja itu harus baik. Jadi tidak ada sikut-sikutan, gontok-gontokan, atau main politik. Saya kalau ketahuan siapa biangnya pasti saya keluarin. Kalau ada makanan enak saya datang. Siap. Itu yang pertama. Nah, kedua adalah beretika. Beretika itu ada bukan etika di dalam hanya pribadi, tapi di etika dalam bisnis. Jadi kita selalu menjaga etika dalam bisnis. Misalnya ada satu trading kita, supplier kita, dia udah jual nih ke si PTA ini. Dari awal dia udah bilang, Pak ini PTA saya udah jual. Karena kan kita kan pabrik.
brandnya Smart Lab. Orang search Google tahu produsennya kita. Dia tinggal Bisa telepon ke langsung kita. datang, Tinggal saya mau beli dong. Kita nggak mau. Kita selalu utamakan dari etika itu bahwa kalau ini udah declare sama dia, ini ada customer dia, kita akan bilang ini tetap jual ke Masih sama ada dia. peluang pasar lagi nggak? Saya mau jadi agen juga. Mungkin yang dengar mau jadi agen nih. Kita cari pasar ini. Oleh karena itu seluruh Indonesia kita punya distributor, supplier itu sangat-sangat Berarti udah tertutup Wah. kemungkinan. saudara-saudara. Tapi di luar negeri masih ada. Ada. Anda bisa masuk. betul. Nah ini luar lagi masih terbuka luas nih. Nah, Ya, jadi masih peluang ya, dengerin, ada peluang. Terus yang kedua adalah etika, bahwa ada orang bilang, kita kurangin kualitas aja sedikit, atau kita kurangin timbangan. Harusnya 200 liter, kita kurangin 198, kan orang nggak tahu. Ini banyak loh dikumpulin. Lu kaliin aja berapa ribu drum. Kan? Iya. Kita nggak mau. Pokoknya 200 liter ya 200 liter. Kalau boleh dilebihin. Saya selalu pesan ke anak-anak, kalian nimbang itu atau ukur itu nggak boleh kurang, boleh lebih. Lebih dikit nggak apa-apa, kurang nggak boleh. Karena Kenapa? takut nguap juga ya. Iya, takut muak. Jadi intinya kita selalu menjaga itu, batasan-batasan itu kepada yang bekerja. Jadi yang kayak begini-begini kita dari awal tuh. Jadi orang yang kita karyawan kita itu yang sudah ikut saya dari awal 20 tahun itu rata-rata udah tahu budaya perusahaan dan tidak akan melanggar budaya itu. Karena mereka tahu saya paling anti dengan yang itu. Nah, yang ketiga adalah simpatik. Simpatik itu kita harus punya simpati kepada sesama karyawan, kepada atasan, ke bawahan, bawahan ke atasan. Itu harus saling punya simpati bahwa teman saya kayaknya lagi sibuk nih, saya bisa bantu apa, kita bantu, ya kan? Nah, bos kayaknya lagi pusing nih, kita bisa bantu apa, kita bantu. Termasuk juga atasan. Anak buah saya kayaknya ada kurang di mana, saya bisa bantu, saya bantu. Ya kan? Kemudian juga kita dalam hal nomor satu itu orang kerja itu kan kesejahteraan. Orang bilang UUD, ujung-ujungnya duit, kan gitu. Nah itu boleh ditanya 100 karyawan saya, semua ada hampir 300, puas nggak dengan kesejahteraan yang kita berikan? Itu saya selalu garansi itu, supaya mereka, kalau dia kesejahteraannya udah tercapai, dia nggak akan pikir yang aneh-aneh. Dia nggak akan pikir yang, dan dia akan lebih antusias, lebih all out untuk bantu perusahaan. Nah ini yang saya bilang simpati. Nah yang terakhir itu ada toleransi. Nah, toleransi itu plus 11-12 lah. Masih terima pegawai baru nggak? Baik mau cari kerja ya. Jadi toleransi itu adalah kita punya toleransi yang sangat tinggi. Jadi di sini kita punya dari berbagai suku, berbagai agama. Itu sampai saya siapkan, itu tadi ada satu ruangan di sini, pabrik itu khusus ruangan musola untuk orang sholat. Di kantor pusat juga kita ada orang sholat. Kenapa? Karena kita merasa di Indonesia ini mayoritas adalah Muslim. Ya, Muslim itu perlu waktu untuk sholat 5 waktu. Jadi kita nggak ada bilang, jam kerja nggak boleh sholat ya. Terserah. Pokoknya saya taunya kerjaan lu beres. Begitupun kalau Natal, kita bikin satu kantor tuh hiasan Natal semua. Ada pohon Natalnya, ada lagu-lagu Natalnya. Jadi di tempat kita Pak itu Suwanti sendiri orang Buddha ya? Ya, saya sendiri orang Buddha. Nah, di kantor kita ada altar Budanya. Saya sembahyang juga. Dan yang hebatnya yang kalau durian mau saking boleh gitu ya? Yang beresin altar itu malah karyawan. Termasuk juga di sini saya ada satu tempat sembahyang untuk kalau menurut saya itu di setiap tempat itu ada dewa tanah. Tepekung. Ya, Tepakung. Ya, jadi tepokungnya itu ataupun tanah. Orang bilang datuk ya, atau roh suci penghuni tempat ini. Sebelum kita ada, dia pasti sudah ada. Gimana caranya Pak Suwanti meyakinkan saya bahwa saya harus beralih ke Smart Lab? Tentu kita perlu namanya marketing, ya marketing campaign, terus sales kita datang. Anda berani kasih kita coba nggak? Sampel free. Bisa. Ya, selalu kita kasih sampel free. Ini ada satu cerita lucu. Nah itu penting itu untuk. Jadi waktu kita awal-awal menjual ke customer, ada customer kan selalu kita kasih sampel, dia bilang barangmu jelek, lebih bagus yang merek import, nggak bisa pakai. Kedua kali kasih lagi, ada yang malah nggak mau dites. Nah, saya nggak mau lah habisin waktu saya tes. Saya nggak usah dikasih sampel. Nah, suatu hari untuk meyakinkan sales saya sendiri, itu aja salesnya kan karena sering ditolak, dia sendiri kan nggak pede kayaknya. Down kan? Waduh, ini belum udah dibilang nggak bagus, belum udah dibilang jelek, belum udah dibilang nggak mau tes gitu kan? Saya bilang gini, saya buktikan sama kamu bahwa barang kita bagus.
Gimana caranya? Ini barang import, ini barang kita. Isinya kita tuang. Yang ini tuang ke sini, ini tuang ke sini. Terus lu kasih tes. Lu lihat dia jawabnya apa. Kan kita mau kasih tahu bener nggak yang mana yang dia. Begitu dites, dijawab, ini yang import nih bagus katanya. Hasil ini jelek. Ternyata barang ini yang import ini udah kita isi barang kita. Udah kita simpen, kita isi barang kita. Yang ini barang import, yang labelnya import, isinya barang kita. Barang kita itu isinya barang import. Jadi kita tuker, switch gitu. Nah, dari situ saya bilang, sebenarnya kan itu mindset. Barang kita itu sebenarnya bagus. Buktinya kita taruh barang kita di tempatnya import, dia bilang bagus. Barang import tempat kita dia bilang jelek. Jadi it's not about the material, it's about label. Saya bilang, jadi kita harus percaya barang kita bagus. Nah, kalian fight lah. Gitu. Jadi setelah 20 tahun kita sudah proven pada semua industri-industri kita, customer kita sekarang sudah percayalah. Jadi tahapan kita adalah kita ingin menjadi sebuah manufacturer kimia analisa yang menguasai market leader di Indonesia. Itu kira-kira visinya ya? Visinya. Nanti ke depannya akan kita lakukan ini. Ya. Terus ada harapan pemerintah bisa dukung apa kalau kayak gitu? Nah itu tadi seperti Pak Ahok bilang bahwa dukungan pemerintah itu sangat penting buat industri dalam negeri. Ya, terutama juga bagi kami industri kimia proanalisa. Yang lucunya industri ini karena kita satu-satunya aturannya masih belum dibikin secara jelas. Jadi kita masih mengikuti industri-industri yang umumnya gitu. Contohnya kayak kemarin itu alkohol. Jarang orang denger loh. Iya. Karena untuk lab analis gitu kan. Alkohol itu bisa bikin obat batuk, bisa bikin kosmetik, ya kan? Ya. Nah, tapi alkohol itu sebenarnya dia itu bisa dapat pembebasan cukai. Karena alkohol itu kalau kita beli dalam negeri kita kena cukai 1 liter itu 20.000. Nah, semua industri obat batuk, industri parfum dan sebagainya, dia boleh ngajukan pembebasan cukai karena dipakai buat industri. Tapi hasil barang jadinya sebenarnya ya bentuknya sudah beda, bukan alkohol lagi, sudah beda. Nah, kalau yang dia belinya alkohol jualnya sebagai misalnya whisky ya atau wine dan sebagainya, itu kan tetap alkohol bentuknya. Namanya dong beda, isinya tetap alkohol kan. Nah, itu tidak dapat pembebasan cukai. Gitu. Kalaupun dia mengajukan pembebasan cukai ada kadarnya berapa persen dia baru boleh pembebasan cukai gitu. Nah, karena kita belinya alkohol, jualnya alkohol, nggak bisa pembebasan cukai. Kita tetap harus bayar cukai. Dianggap kayak whisky aja gitu. Iya, dianggap karena murni kan 99% iya, gitu. padahal ini mendukung industri supaya lebih murah ya. Iya, harusnya dia kasih pembebasan. Nah, ini masuk kita fight kemarin sampai ke Ada asosiasi nggak sih ini? Ada asosiasi nggak? nggak ada belum. Belum ya? Karena kan Impor import. satu-satunya juga sendiri ya. Kalau kita mau asosiasi ini kita harus ajak yang kompetitor yang import gitu. Dan kompetitor import kita kan mana mau kita gandeng dia pikir gua gedein kamu jadinya gitu. Jadi intinya Harusnya bikin surat ke pemerintah ya. udah kita udah Untuk pernah. yang lokal yang produksi di sini harusnya dibebaskan. Betul. Itu kan sebenarnya cara teman-teman ya. Mungkin saya salah tapi kira-kira gini. Kita kan terikat dengan WTO, Perjanjian World Trade Organization. Kita nggak bisa membangun barrier tarif seenaknya untuk menahan barang-barang impor yang bisa mengganggu industri kita. Tapi kita bisa pakai otak, kira-kira gitu. Nah, seperti ini gimana cara bantu industri lokal bisa berkembang? Kita tidak kenakan tarif. Kalau tarif kan bisa ribut nih. Ya. Cuma tinggal soal cukai ini diubah. Ya. Bahwa ini beda. Nah, ini pengertiannya saya kira pemerintah tuh kadang-kadang mungkin kelewat pengetahuan tentang ini. Ya, mungkin nggak bisa salahkan juga. Dia nggak pernah kepikir ada pabrik gituan di sini. Karena semua kategori ya alkohol. Zaman itu mungkin hanya orang berpikir alkohol kena pokoknya. Nah, dia nggak menafsirkan kalau udah diolah jadi industri. Beda, kan bukan botolan. Nah, model-model ini mesti kita perbaiki supaya industri Indonesia itu bisa maju. Betul. Dan ini juga merupakan satu alat untuk bersaing dengan Cina atau India. Ya. Itu kan? Betul. Tanpa melanggar peraturan perjanjian WTO. Betul. Nah, itu yang makanya dulu saya pernah minta, lu mau jadi apa? Saya mau jadi kepala dirjen bea cukai. Gue bilang, serius.
Karena dengan dirjen bea cukai saya bisa membantu industri di Indonesia dengan cara-cara seperti ini tanpa melanggar peraturan WTO. Bisa contoh gini ya, Anda impor barang ini. Di Indonesia ada lokal ini. Saya berpikir gimana caranya? Kalau saya kenakan tarif, pasti diprotes. Kalah di persidangan WTO. Tapi kalau saya mau barang ini datang, saya boleh bilang nih, ini barang plastik ini udah food grade atau belum ini? Anda mesti dapatkan dulu nih BPOM saya atau SNI saya nih. Katanya belum food grade. Itu aja Anda 3 bulan, 6 bulan nggak beres. Jadi. Seperti tadi kalau ada kesempatan peluang, 4 bulan kan nunggu lama. Kalau di dalam lokal, orang beli yang lokal dong. Makanya orang akan pindahkan sendiri otomatis. Nah sama, kita untuk menghajar barang impor supaya tidak mematikan industri kita yang kecil-kecil, itu dilakukan dengan cara seperti itu, tanpa melanggar. Terus Anda ganti model, nggak bisa ganti model, harus ulang lagi. Mesti keluar lagi. Itu untuk industri yang ada di sini. Tapi bagaimana industri yang nggak ada di sini? Itu pun akan membuat peluang orang membangun dong. Betul, bikin di Karena sini. untuk bisa masuk pasar Indonesia, ini saya kira regulasi yang kita bikin ini harus sedemikian rupa supaya mendorong, memaksa manufaktur di luar negeri untuk pindah ke dalam negeri. Dan tentu membuat peluang, malah zaman sekarang nggak perlu maksa dia pindah. Orang Indonesia tuh lebih dari cukup modal dan kemampuan kok. Betul. Kalau itu dilakukan, saya yakin semua barang impor, orang Indonesia akan berpikir, kenapa gua nggak bikin? Kalau itu dibuat, namanya mau terima 10 juta tenaga kerja, lowongan, bisa terjadi. Itu pasti terjadi, bukan omong-omong gitu. Betul. Itu pasti terjadi. Dan kalau itu terjadi, semua produk pajak penerimaan tercapai, Anda mau dagang apapun, retail, pasti laku. Kalau sekarang lesu, kenapa lesu? Banyak orang PHK. Betul. Itu patokan itu. Orang kenapa PHK? Banyak pabrik tutup. Industrinya karena nggak sanggup bersaing yang impor. Ya. Nah di sini peran kita membuat kebijakan yang tidak melanggar ketentuan WTO. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Saya yakin kalau itu berkembang, tanah-tanah depan yang kosong, Pak Suwandi langsung beli lagi tuh. Tapi kalau itu lakukan, ajak saya join ya. Saya mau nambahkan sedikit tadi yang penutupan Pak Ahok ya, bahwa pemerintah kita, saya merasa dari 15-10 tahun terakhir ini sudah sangat banyak membantu ya. Ya, sangat membuat kebijakan yang pro kepada industri dalam negeri. Tapi untuk pelaksanaannya memang tidak langsung serta-merta bisa langsung. Karena ada beberapa miss yang tadi kan, Ya. misalnya alkohol, Tapi- mungkin kurang paham, Nah, mesti buat tapi surat. intinya regulasi-regulasi pemerintah ini saat ini sudah mulai mengarah ke hal-hal yang mendukung kepada pengusaha lokal. Itu saya appreciate. TKDN. Nah, ini khas pengusaha takut nyinggung politik. Sesuai dengan best tadi kan, tidak menyinggung politik. Kalau yang tanya politician ya nyinggung politik. Saya maklum lah itu. Kita mau ikut. Saya kira itu aja. Kita terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk segmen pertama kan A3 kan Ahok as anything. Nah A3 juga dibalik loh. As Ahok anything. Nah, itu kita ya silakan nih. Oke. Yang tadi ya, kalau mau tanya ke Pak Ahok ya untuk satu pertanyaan. Mau ikut join perusahaan saya nggak? Kalau misalnya suatu hari Pak Ahok jadi kembali menjadi pemangku kekuasaan ya, mudah-mudahan menjadi sebuah pemimpin yang memegang amanat dengan baik untuk rakyat, dan sudah proven nih Pak Ahok dari beberapa tahun menjabat itu adalah seorang pejabat yang bersih, yang mengutamakan rakyat dan harkat Indonesia. Kira-kira kalau waktu itu Pak Ahok jadi begitu lagi, apa yang bisa Pak Ahok lakukan untuk membuat melindungi industri kita kayak gini? Ya, ini kan berandai-andai gitu ya. Itu yang saya sampaikan. Kenapa saya berpikir mau jadi bea cukai segala macam. Sebetulnya industri kita itu gampang banget kita bantu. Asal kita pemangku kekuasaan. Mau panggil. Bila perlu satu-satu ketemu. Bukan minta saham, bos. Satu-satu kita bisa didekatin, dihubungin. Anda pengen apa? Supaya Anda tambah besar. Betul.
Karena saya pengen Anda tambah besar menyerap tenaga kerja lebih banyak. Anda mau bayar pajak lebih banyak. Makanya tugas saya adalah membantu mencarikan, lu punya masalah apa? Yang Anda nggak bisa selesaikan masalah Anda. Kalau dengan regulasi, itu mah gampang, kertas doang kok. Gimana nggak melanggar WTO? Saya punya tim untuk menganalisa. Makanya saya bilang, kalau itu terjadi, saya berani jamin malahan, tidak ada yang menuntut UMP. Tidak akan ada demo. Kenapa? Pak Suwandi bangun lagi pabrik di depan. Lawan Anda juga ada peluang dong. Orang biasa kan bangun juga kan? Ya. Itu apa yang terjadi? Mungkin supervisor Anda, asisten lab Anda tadi di sini, langsung dibajak jadi direktur. Apakah orang akan menuntut UMP? Ketika begitu banyak, mungkin Pak Suwandi juga akan kasih harga, kasih saham, IPO, kasih hak option saham supaya dia tidak pergi. Betul. Nah kalau itu orang menengah tambah banyak nggak? Betul. Berarti orang yang kerja biasa selama jadi pegawai tok nih, tiba-tiba jadi pemegang saham, tiba-tiba jadi naik kelas, asal industrinya tambah banyak. Betul. Nah itulah yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangun ekonomi, mengejar pertumbuhan 7%, 8%, mau menyerap tenaga kerja 10 juta, itu semua tuh nggak bisa asal omong. Ini mesti bicara regulasi. Dari mana kita tahu? Kita yang berkuasa ini nggak paham. Saya kalau nggak datang dijelasin oleh Pak Suwandi, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti masalah alkohol. Ini adalah sebuah senjata untuk bersaing sama barang impor dari Tiongkok atau India. Saya nggak ngerti. Pas waktu membuat peraturan, kita juga berpikir alkohol ya udah gampang. Alkohol kalau masuk jual alkohol nggak bisa. Padahal itu udah diolah toh, udah diuapin. Karena masih alkohol nggak bisa. Kan saya nggak ngerti. Tapi kalau dengan panggil dengar. Apa kalau ada asosiasi ya? Saya jamin namanya penyelundupan langsung stop. Misalnya contoh, industri. Kita akan panggil. Semua industri kan pasti kita nggak bisa dong. Kan keunggulan negara kan ada keunggulan komparatif istilahnya. Nggak bisa semua bahan baku harus kita produksi. Karena jauh lebih efisien masih impor misalnya. Tapi sebaliknya ini baik. Nah, saya bilang, saya jamin pasti maju industri di Indonesia. Gimana caranya? Anda yang mau impor, saya akan bilang biaya cukai tidak boleh periksa barang Anda. Karpet merahnya betul. Tidak mesti tanda kutip sogok biro jasa untuk keluarin barang. Karena kalau barang Anda nggak keluar, Anda demorit, termasuk ekspor. Anda tinggal buat laporan. Tapi buat satu kertas perjanjian, pernyataan. Kalau Anda menyalahgunakan hak fasilitas Anda, langsung coret. Bukan cuma coret, Anda pidana semua harta pabrik Anda saya sita. Ya dong, personal garanti. Saya berani jamin pemilik pabrik yang asli, industri yang asli pasti senang dan dia mau lakukan. Tapi yang namanya tukang nyelundup, cuma bikin pabrik di packaging tadi nih, yang impor pasti dia nggak mau. Karena dia mungkin pengen ada digampangkan. Nah dengan cara pemerintah seperti ini, saya jamin para industrialis, para asosiasi akan sangat diuntungkan. Kalau nggak tutup. Betul. Makanya, dan borongan per kontainer. Nah makanya saya berpikir, kekuasaan itu harus dipakai untuk bisa mengadministrasi keadilan sosial. Bukan cuma bantu orang miskin dengan bansos. Bansos nggak guna. Kita ingin orang naik kelas. Pegawai bisa naik kelas, ada kesempatan jadi manajer, jadi direktur. Gaji orang akan tambah tinggi, kenapa? Karena rebutan sama produktivitasnya naik. Nah itu yang saya berpikir, kalau Tuhan kasih saya kesempatan, ya tentu kita lakukan. Ya tentu kita juga berpikir kalau tidak kasih kesempatan pun, minimal saya telah datang ke pabrik-pabrik untuk belanja masalah, saya sampaikan ke podcast saya. Ini untuk orang yang membuat kebijakan pun di Republik ini sebetulnya atau staf ahlinya dengan menonton A3 saya, dia tanpa perlu belanja sudah diuntungkan. Nah itu maksud dari kita membuat program A3 ini. Dan Smart Lab ini saya labeling yang dilakukan oleh Twin Dragon, teman kita juga, Lewis ya. Ini juga sangat bagus. Jadi untuk yang mau rebranding produknya, teman kita bisa kerjakan.
Kalau gudang udah top lah, bangun-gudang.com. Tidak mengecewakan. Pakaian, Anda harus coba. Yang pakaian yang saya pakai ini, tadi Pak Suwandi pun langsung, Wah, keren. kok keren ya, kok rapi fittingnya. Ini fabric. Harganya menurut saya lebih bagus daripada orang beli impor. Ya. Potongan itu mirip Pak. Betul. Kalau Bapak beli impor, tukang jahit di luar negeri dari Itali, belum tentu mau minta perbaikan komplain pas. Kalau ini orang yang sekolah di Itali, yang sekolah di Perancis dengan bahan dari Itali, dia membuat jahit fitting sesuai dengan body kita. Jadi nanti kita akan kasih hadiah 1 buat Pak Suwandi. Wow, terima kasih. Terima pakai kasih. baju seperti saya untuk di pabrik, langsung beda. penampilan beda supaya ekspor. Baru orang tahu nih bos. Kalau orang pikir ini sales, dulunya sales dulunya, tapi ini udah bos itu. Semoga Tuhan memberkati, melindungi seluruh stakeholder Smart Lab, termasuk customer, termasuk supplier, seluruh pegawai, keluarga, diberkati dan dilindungi Tuhan. Terima kasih Pak Ahok dan tim daripada A3 semuanya sudah berkenan jauh-jauh datang ke tempat kami ya. Sudah dari pagi sudah merencanakan semua acara podcast kita dengan baik. Terutama Pak Ahok, sahabat saya yang baik hati ini sudah waktu-waktu yang sangat berharganya bisa meluangkan datang jauh-jauh ke tempat kami. Semoga Tuhan memberkati keluarga selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Amin.